Hindari campur tangan Rusia, NATO tingkatkan keamanan di perbatasan Swedia. NATO akan meningkatkan kehadirannya di sekitar perbatasan Swedia. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan peningkatan itu harus dilakukan untuk melindungi negara itu dari campur tangan Rusia selama proses keanggotaan Swedia sedang berjalan. Peningkatan keamanan juga dilakukan di sekitar Laut Baltik. Sejak Swedia menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan NATO, aliansi memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan Swedia, menurut Stoltenberg. Selain ini, Swedia dan Finlandia berada di luar aliansi, namun situasi ketegangan yang meningkat belakangan ini di Ukraina juga latar belakang pencaplokan Crimea oleh Rusia pada 2014. Membuat keduanya memutuskan untuk segera bergabung dengan NATO. Kedua negara mencari jaminan pelindungan militer selama proses aplikasi. Ini mungkin bisa memakan waktu hingga 1 tahun untuk disetujui oleh semua anggota NATO. Saya yakin bahwa kami akan menemukan solusi untuk kebutuhan keamanan yang akan dimiliki Swedia dalam masa transisi, kata Stoltenberg kepada SVT seperti dikutip dari Reuters. Moskow telah memperingatkan Swedia dan Finlandia tentang konsekuensi serius dan bahwa mereka dapat menggerakkan senjata nuklir dan rudal hipersonik di eksklav Eropa Kaliningrad jika Swedia dan Finlandia menjadi anggota NATO. Menteri Luar Negeri Swedia Ann Linde mengatakan AS telah memberikan Swedia jaminan keamanan sejak masa pengajuan keanggotaan meskipun belum sepenuhnya, sebab hanya anggota penuh yang mendapat manfaat dari pasal 5 NATO bahwa serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap semua anggota. AS ini perang antara Rusia dengan Ukraina. NATO tidak terlibat dan AS tidak pernah kirim pasukan. Amerika Serikat bereaksi terhadap tudingan-tudingan yang menyebut bahwa perang di Ukraina sesungguhnya adalah perang antara AS dengan Rusia. Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki menegaskan bahwa pandangan itu keliru sebab AS tidak pernah mengirimkan pasukannya ke Ukraina. Saya akan mencatat pandangan Presiden Joe Biden dan posisinya yang tidak berubah, bahwa kami tidak menempatkan pasukan AS di Ukraina untuk memerangi perang ini. Dan itu adalah sesuatu yang akan terus kami tegaskan, kata Psaki seperti dikutip dari TASS Selasa 3 April. Dia juga membantah bahwa NATO terlibat dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Ini bukan perang proksi, ini adalah perang antara Rusia dan Ukraina. NATO tidak terlibat, Amerika Serikat tidak memerangi perang ini. Jadi saya pikir penting dan vital bagi kita semua untuk tidak mengulangi Kremlin berbicara poin ini, katanya. Namun begitu, Psaki mengungkapkan bahwa AS setuju dengan pendapat Rusia bahwa tidak ada menang dalam perang nuklir. Rusia telah mengatakan dari waktu ke waktu, termasuk baru-baru ini, bahwa Merch menjanjikan tidak ada perang nuklir. Yang tidak ada menang dalam perang nuklir, kami setuju dengan itu, ujar Psaki. Ia menegaskan penting bagi semua negara untuk membuat pernyataan bahwa tidak akan ada perang nuklir. Itu penting bagi setiap negara untuk menyatakan kembali dan setiap pejabat terpilih untuk menyatakan kembali hal itu, katanya. Semenjak invasi Rusia pada 24 Februari, AS telah mengirimkan banyak bantuan ke Ukraina berupa paket peralatan militer. Bantuan tersebut bertujuan untuk mendukung pasukan Ukraina untuk melawan agresi Rusia. Terbaru pada Senin 2 Mei waktu setempat, Departemen Pertahanan mengumumkan sekitar 80% dari howitzer M777 dan setengah dari amunisi 155 mm telah dikirim untuk Ukraina. Rusia telah memperingatkan ancaman nyata Perang Dunia III ketika negara-negara barat memasok senjata untuk membantu Ukraina. Militer AS telah mengirimkan sekitar 80% howitzer M777 dan setengah dari amunisi 155 mm yang dijanjikan ke Ukraina oleh Presiden AS Joe Biden bulan lalu. Pentagon telah mengonfirmasi pengiriman itu Senin 2 Mei 2022. Militer AS juga mengatakan telah memasok hampir semua baterai dan radar anti pesawat dan 5.000 rudal anti-tank Javelin. Angka-angka tersebut berasal dari briefing di Pentagon, dikutip Russia Today, Selasa 3 Mei 2022. Seorang pejabat pertahanan Amerika memberikan laporan bantuan militer Washington ke Kiev. Biden awalnya menjanjikan 18 howitzer ke Ukraina, tetapi kemudian menambahkan 72 lagi bersama 140.000 butir amunisi 155 mm, 10 radar kontra artileri, 2 radar pengawasan udara, 200 pengangkut personel lapis baja M113, 100 Humvee, dan 11 helikopter Mi-17. Menurut Pentagon, setengah dari amunisi 155 mm sudah ada di tangan Ukraina, dan lebih banyak lagi yang dikirim setiap hari. Sebanyak 72 howitzer telah dikirimkan bersama hampir semua radar. Sebanyak 14 penerbangan kargo berangkat dari AS selama 24 jam terakhir. Dan 11 penerbangan lagi diharapkan pada hari berikutnya, bersama dengan 23 penerbangan dari 5 negara lain. Penerbangan kargo ini dilaporkan mendarat di Polandia, dari mana senjata dibawa melintasi perbatasan Ukraina melalui jalan darat dan kereta api.
Pentagon juga mengungkapkan pelatihan ke pasukan Ukraina terkait penggunaan howitzer berlangsung di Jerman. Pasukan Garda Nasional Florida yang berbasis di sana, yang sebelumnya dikerahkan ke Ukraina untuk pelatihan, telah mengambil alih latihan howitzer dari instruktur asli Kanada. Lebih dari 170 tentara Ukraina telah dilatih untuk menangani M777 dan 50 lainnya sedang menyelesaikan pelatihan mereka. Sekelompok 20 orang Ukraina telah memulai kursus pelatihan selama seminggu dalam menggunakan drone taktis Voynich Ghost. Namun helikopter Mi-17 belum dikirim ke Kiev. Rincian lain yang diungkapkan Pentagon adalah Ukraina sejauh ini telah menerima 5.000 rudal anti-tank Javelin. Militer AS telah mengeluarkan stok gudang rudal anti-pesawat Javelin dan Stinger. Namun pabrik senjata Raytheon mengeluhkan pasukan komponen yang sedikit. Sejak 24 Februari AS telah menjanjikan hampir 15 miliar bantuan militer ke Kiev, lebih dari 2 kali lipat seluruh anggaran militer Ukraina untuk 2021. Pekan lalu Kongres menyetujui RUU yang akan memungkinkan Gedung Putih untuk mengirim jumlah dan jenis senjata yang hampir tidak terbatas dan amunisi menggunakan mekanisme pinjam sewa era Perang Dunia II. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 1.246 senjata artileri, tidak termasuk beberapa sistem peluncur roket sejak awal permusuhan. Rusia juga berulang kali menargetkan gudang penyimpanan peralatan yang dikirim dari Barat. Media Rusia menyebut liputan media Barat tentang konflik Ukraina telah berbeda dari kenyataan. Rusia digambarkan tak bisa mencapai kemenangan sementara pertempuran yang sebenarnya terus menghasilkan serangkaian kekalahan bagi pasukan Kiev. Nyatanya Ukraina telah kehilangan kendali atas 2 kota besar, meskipun mendapat dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari AS dan sekutunya. Dilansir tribunwar.com dari RT, Senin 2 Mei 2022, penulis buku dan mantan marinir Amerika Scott Reiter menilai adanya kesenjangan antara persepsi dan kenyataan ketika menilai konflik Rusia-Ukraina. Dalam artikel yang disusunnya, Scott Reiter mengatakan hal ini adalah akibat langsung dari sifat konflik itu sendiri yang membingungkan. Antara lain karena kampanye propaganda dilancarkan oleh Rusia yang kontra oleh Ukraina dan mitra baratnya. Namun baik pemerintah maupun media enggan untuk menyelidiki secara mendalam tujuan dan sasaran strategis Rusia, apalagi rincian pertempuran sehari-hari di lapangan. Hasilnya adalah perang informasi di mana 2 narasi yang bersaing menggambarkan konflik yang tidak setara dan persepsi pada akhirnya dikalahkan oleh kenyataan. Pertarungan untuk Mariupol adalah contoh lain di mana manajemen persepsi berbenturan dengan kenyataan di lapangan. Narasi seputar nasib Mariupol saat ini sangat mirip dengan kisah 2 kota. Dari perspektif Ukraina, kota itu terus dipegang oleh pejuang yang heroik, yang menahan puluhan ribu pasukan Rusia di lokasi yang sama. Kata pihak Ukraina, selama para pembela ini bertahan, jembatan darat vital yang menghubungkan Crimea dan Federasi Rusia akan terancam. Mereka juga menyangkal kemampuan Rusia untuk menyatakan keberhasilan operasi militer sebelum perayaan Hari Kemenangan 9 Mei. Rusia bagaimanapun telah menyatakan kemenangan di Mariupol. Meski mengakui bahwa beberapa ribu pasukan bertahan dibongkar pabrik baja Azovstal, Rusia mengatakan bahwa pasukan ini tidak memiliki nilai militer yang berarti. Memang daripada mengorbankan pasukan Rusia untuk menggali pasukan Ukraina dari serangan bawah tanah mereka, Presiden Putin mengarahkan militer untuk menutup fasilitas Azov dan menunggu para pembela keluar. Tidak ada keraguan bahwa kehadiran Ukraina di pabrik Azovstal merupakan kemenangan propaganda bagi Ukraina. Tetapi kenyataannya adalah bahwa kota Mariupol telah jatuh ke tangan Rusia. Faktanya bantuan militer yang diberikan ke Ukraina oleh Barat tidak akan memiliki dampak yang terlihat di medan perang. Tidak hanya peralatan yang disediakan tidak mencukupi, ratusan kendaraan lapis baja tidak dapat menggantikan lebih dari 2.580 yang telah hilang oleh Ukraina. Dan lusinan artileri tidak dapat mengimbangi lebih dari 1.410 tabung artileri dan peluncur roket yang dihancurkan oleh militer Rusia. Ini adalah situasi saat ini dengan militer Ukraina berhadapan dengan Rusia di Donbas hari ini. Orang-orang Ukraina yang tidak memiliki dukungan artileri yang berarti berada di bawah kekuasaan artileri dan peluncur roket Rusia yang menggempur posisi mereka hari demi hari. Pertempuran untuk Donbas mencapai titik puncaknya, di mana militer Ukraina dengan cepat bertransisi dari kekuatan yang mampu memberikan perlawanan menjadi kehilangan semua kemampuan tempur yang berarti. Menurut Scott Reiter, pertempuran untuk Donbas dan Ukraina Timur sudah berakhir. Ia menyebut itu adalah kenyataan yang sulit dan tidak ada angan-angan atau manajemen persepsi baik oleh Zelensky atau mitra Amerikanya yang dapat mengubahnya.